Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu netizen semua, kali ini kami akan memberikan petunjuk awal. Nah, begitu. Pertanyaan kebanyakan kepada seorang dokter maupun dokter saya itu sama. Jadi tanaman saya seperti ini sakit apa begitu, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti kalau tanya ke kami lagi itu maksudnya jangan dengan omong-omong WA dengan deskripsi gejala itu tadi. Jadi yang kami inginkan itu adalah mengirimkan foto atau video, itu supaya bisa kita analisis ya. Ini banyak yang tahu-tahu udah nelpon begitu, kering, halo Pak Agus gini, saya belum sempat ngomong nih, kelapa sawit saya daunnya kuning-kuning pada bawah, ini kena apa ya, ini obatnya apa atau pupuknya apa, paling sering begitu ya. Selalu saya bilang, Pak tolong kirimkan fotonya, gitu kan, kirimkan atau videonya supaya lebih jelas lagi dan itu detail. Kenapa ini saya sampaikan? Itu karena mendiagnosis itu supaya tepat, hati-hati, jangan ini begini cepat gitu, bukan, itu harus hati-hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, diagnosis suatu penyakit itu kan kalau berdasarkan visual pandangan mata itu kan ada dua, nah gitu, yaitu berdasarkan gejala dan yang kedua berdasarkan tanda, nah gitu. Ini kalau yang lebih sulit kan penyakit. Nah jadi gejala penyakit atau tanda penyakit, nah itu adalah berdasarkan yang visual, simptom gejala gitu, sign tanda ya kan gitu. Jadi pertama kalau kita mendiagnosis itu dasarnya adalah gejala atau simptom, merupakan respon tanaman dalam hal ini kelapa sawit terhadap sesuatu yang masuk atau yang berinteraksi begitu. Nah, jadi responnya itu dalam bentuk apa? Nah ini yang bermacam-macam. Ada kerdil, ada kuning, ada malformasi, ada kering-kering, nah gitu. Itulah respon karena ada sesuatu yang berinteraksi tadi. Kalau yang mempengaruhi tadi adalah makhluk hidup, mikroorganisme, maka disebut penyakit biotik atau penyakit infeksius. Nah, karena menular, infeksi. Nah, disebabkannya oleh jamur, bakteri, virus. Nah, itu mikoplasma dan sebagainya, itu penyakit biotik. Nah, kalau misalnya terpapar kekeringan, kurang unsur hara, kemudian kebakaran, kena herbisida, itu adalah penyakit abiotik. Nah, jadi karena yang memapar, yang berinteraksi tadi adalah tidak makhluk hidup. Nah, itu adalah penyakit abiotik. Nah, ini supaya tahu dulu, ini sebagai awal. Nah, kalau tanda penyakit apa? Nah, tanda penyakit itu adalah makhluk hidupnya atau penyebabnya tadi. Nah begitu. Nah, sebentar ya pemirsa. Jadi kalau penyebabnya tadi, kalau abiotik ya abiotik begitu. Nah, kemudian tanda tadi apa? Ya makhluk hidupnya. Kalau jamur ya nampak jamurnya, miseliumnya, tubuh buahnya kan gitu. Kalau bakteri nampak itu lendirnya kan gitu. Nah itu semua sebagai tanda.
meskipun gejalanya belum begitu nampak. Nah, begitu. Jadi baru dari kita berharap visual dari gejala dan tanda. Nah, gejala penyakit dan tanda penyakit. Nanti akan kita bahas deteksi level berikutnya. Kemudian ini kenapa saya sering bilang hati-hati itu tadi, karena begini alasannya. Karena ini gejala yang sama itu bisa disebabkan oleh penyebab yang berbeda, gitu, bahkan jauh. Nah, ini yang kenapa kita harus hati-hati ya. Contoh penyakit nekrosis kering, kuning-kuning dan kering daunnya. Nah, itu juga kita harus hati-hati terhadap penyebabnya. Nanti kalau penyebabnya nggak tepat, nanti pengendaliannya juga tidak tepat. Kuning nekrosis tadi, nah itu bisa ditelusur. Itu bisa terjadi karena serangan Ganoderma, bisa rayap. Nah, ini pada prinsipnya karena bagian pangkalnya rusak sehingga aliran air terganggu. Kemudian yang kedua, di daerah memang tanamannya tergenang, di cekungan juga demikian. Ya itu. Jadi ini penyebabnya beda banget, itu udah beda banget. Tapi gejala yang muncul sama. Makanya untuk membantu diagnosis berikutnya adalah dengan melihat distribusinya. Ya. Kalau penyakit biotik biasanya distribusinya sepot-sepot mengelompok begitu. Kalau distribusinya merata, semua terkena, apalagi polanya udah merata semua, itu biasanya faktor abiotik. Nah, gitu. Misalnya di daerah yang tanahnya miskin semua, hampir seragam, ya itu gejalanya sama, kuning-kuning kering semua gitu. Atau di daerah yang tergenang semua itu, ya daerah yang tergenang itu kuning semua itu. Nah, itulah salah satu tambahan untuk membedakan dengan distribusi. Nah, kayak gitu. Kemudian, nah ini yang harus hati-hati lagi juga, dibalik sekarang penyebabnya sama, itu bisa menyebabkan gejalanya berbeda, kan gitu. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh varietas tanaman, misalnya pas faktor lingkungannya berbeda. Nah, itu contoh. Jadi kadang Ganoderma menyerang itu ada yang responnya cepat, atau buah muncul, daun akumulasi daun tombak lebih dari 3, kemudian daunnya sengkleh, lama-lama nekrosis kering dan tumbang misalnya. Tapi ada juga sama-sama Ganoderma, mungkin strainnya lain, dia tetap sehat-sehat saja, hanya muncul tubuh buah tapi nggak tumbang-tumbang begitu. Nah, inilah ya, kita menganalisis tadi harus hati-hati tadi, karena ini kan berdasarkan gejala dan tanda penyakit. Ya. Identifikasi atau diagnosis yang lebih tinggi lagi sebenarnya ada serologi, itu berdasarkan antigen antibody. Nah, kalau di COVID-19 itu rapid test atau apa itu kan lebih teliti lagi dibandingkan dengan gejala, kan itu. Kemudian yang lebih tinggi lagi, diagnosis tadi berdasarkan fingerprint dari DNA yang ada. Nah, itu lebih teliti lagi, tingkat molekul, tingkat DNA. Jadi tanaman yang nampak tidak bergejala dideteksi dengan DNA, dengan primer spesifik tadi, misalnya spesifik Ganoderma, itu bisa terdeteksi, kan begitu. Itu lebih teliti lagi untuk mendeteksi suatu penyakit. Jadi levelnya beda-beda. Ya. Itu jadi di dalam dunia tanaman juga sudah bisa menggunakan PCR itu untuk mendeteksi suatu patogen. Nah, itu. Nah, kuncinya harus mempunyai tadi primer spesifik. Nah, gitu. Jadi inilah
cara-cara mendeteksi penyakit tanaman begitu. Jadi kami ulangi lagi dari gejala, tanda, kemudian serologi, imunologi, kemudian pakai DNA. Itu supaya tepat diagnosis, tepat identifikasi, tepat pengendalian, kira-kira begitu. Makanya kami sering mencari atau minta foto atau video dulu sebelum mendiagnosis supaya tidak keliru. Nah, karena saya ulangi lagi, gejala yang sama bisa disebabkan oleh penyebab yang berbeda, patogen yang berbeda, penyebab yang berbeda. Patogen yang sama bisa juga ini sebaliknya menyebabkan gejala yang berbeda. Nah, ini harus lebih teliti ilmu gejala menggejala ini dengan tandanya. Ya, itu pemirsa, mudah-mudahan mengerti. Bapak Ibu penanya kenapa saya tanya foto, gambar ataupun videonya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk menentukan penyakit tanaman dan pengendalian tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.